Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septifana Rosiani, NIM saya 51902030051. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi MSDM lanjutan, yaitu bab 2 tentang perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Perkenalkan, saya Diana Tasya, NIM 51902030014. Perkenalkan, nama saya Naluri Nafi Anulusati, NIM 51902030041. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi pertama dalam manajemen sumber daya manusia dan sebagai bagian dari fungsi perencanaan strategis organisasi yang didefinisikan sebagai suatu proses sistematis dan berkesinambungan dalam menentukan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, baik kuantitas maupun kualitas pada waktu yang tepat, posisi yang tepat, melakukan berbagai pekerjaan yang tepat dalam jangka waktu panjang guna mengantisipasi perubahan lingkungan dan organisasi, serta meminimalisasi biaya dalam rangka pencapaian tujuan individu maupun kelompok. Perencanaan sumber daya manusia yang efektif menyangkut ada dua. Yang pertama adalah perencanaan kepegawaian. Perencanaan kepegawaian merupakan komponen kunci dari perencanaan sumber daya manusia, adalah penentu tipe sumber daya manusia yang akan dibutuhkan organisasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam perencanaan kepegawaian juga membahas tentang jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi di masa depan. Hal ini terkait dengan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Yang kedua adalah perencanaan program. Perencanaan program mengikuti penyusunan rencana kepegawaian. Perencanaan program mencakup pemilihan alat sumber daya manusia yang paling efektif yang terpusat pada kelebihan ataupun kekurangan sumber daya manusia. Perencanaan program meliputi pengkoordinasian beragam program untuk memenuhi rencana kepegawaian dalam bidang personalia yang berbeda. Perencanaan program mencakup sistem berbagai macam karyawan dan aktivitas hubungan karyawan. Perusahaan melakukan perencanaan sumber daya manusia karena beberapa alasan. Yang pertama adalah perencanaan pengaitan tindakan dan konsekuensinya. Yang kedua, perencanaan mendayagunakan sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan mengaitkan sumber daya manusia dengan organisasi. Yang keempat, perencanaan membuat karyawan lebih puas dan lebih berkembang. Manfaat yang bisa ditawarkan oleh aktivitas perencanaan sumber daya manusia antara lain, yang pertama adalah memacu perilaku proaktif daripada reaktif. Yang kedua, komunikasi eksplisit tujuan perusahaan. Yang ketiga, stimulasi pemikiran kritis dan pemeriksaan asumsi yang berkesinambungan. Yang keempat, identifikasi kesenjangan situasi sekarang dan visi masa depan. Yang kelima, meningkatkan partisipasi manajer lini. Yang keenam, identifikasi kendala dan peluang sumber daya manusia. Yang ketujuh adalah penciptaan ikatan bersama. Rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Yang pertama adalah pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pekerjaan ada 3. A. Faktor objektif, yaitu ada gaji, bentuk pekerjaan, peluang promosi, lokasi kerja. B. Faktor perekrutan, yaitu ada kesopanan, status, kompetensi perekrut,
dan kecepatan respon terhadap aplikasi. C. Faktor subjektif, kecocokan, kepribadian, dan menilai pelamar dengan nilai misi, citra, kultur, dan budaya organisasi. Tujuan aktivitas rekrutmen adalah menemukan pelamar-pelamar berkualitas dan akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Tujuan yang lainnya adalah adanya efek luberan, bahwa citra umum organisasi harus terus menanjak, dan bahkan pelamar yang gagal harus mempunyai kesan positif terhadap perusahaan dan produk-produknya. Proses rekrutmen ada 5. A. Perencanaan rekrutmen meliputi ketersediaan data, yaitu surat permintaan karyawan baru, rasio hasil, deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. B. Strategi rekrutmen meliputi di mana, bagaimana, kapan memikat calon pelamar. C. Sumber rekrutmen, internal, eksternal, pengaruh pasar tenaga kerja. D. Penyaringan, menyisihkan yang tidak sesuai. E. Kumpulan pelamar, pengelolaan informasi, pemberitahuan kepada pelamar. Yang kedua adalah seleksi. Kebutuhan seleksi sumber daya manusia berkenaan dengan kebutuhan perusahaan terhadap karyawan baru. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang akan memutuskan siapakah yang paling memenuhi kriteria untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Tujuan utama seleksi adalah membuat prediksi yang akurat tentang pelamar. Organisasi ingin membuat dugaan terbaiknya mengenai siapa yang bakal menjadi karyawan yang berhasil. Tahapan dalam proses seleksi yang biasanya digunakan adalah A. Wawancara saringan pendahuluan. B. Pengisian formulir lamaran. C. Wawancara kerja. D. Tes seleksi. E. Pemeriksaan referensi dan latar belakang. F. Pemeriksaan fisik. G. Wawancara dan penyelia. H. Keputusan pengangkatan. Yang ketiga adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Istilah lain yang sering digunakan untuk program pengenalan ini adalah indoktrinasi dan induksi. Materi orientasi meliputi A. Profil organisasi, B. Peraturan-peraturan dan berbagai kebijakan perusahaan, C. Berbagai fasilitas yang mungkin dapat digunakan atau tidak boleh digunakan, D. Pengenalan kondisi lingkungan, seperti apa yang menjadi rekan kerja, atasan, bawahan, kondisi ruangan dan fasilitasnya, E. Pengenalan akan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Jika program orientasi bisa dilakukan dengan baik, manfaat yang bisa segera dapat dipetik perusahaan tadi: A. Cepatnya pegawai baru melakukan penyesuaian yang diperlukan. B. Hilangnya keraguan dalam diri pegawai baru. C. Tumbuhnya harapan kekaryaan yang realistis. D. Segera dapat memberikan sumbangan yang positif bagi organisasi yang terwujud dalam produktivitas yang tinggi. E. Makin kecilnya kemungkinan pegawai baru tersebut minta berhenti. Sebaik apapun program orientasi dipersiapkan dan diselenggarakan, suatu upaya tindak lanjut perlu dilakukan. Sasaran utama tindak lanjut tersebut ialah memperoleh umpan balik dari para pegawai yang bersangkutan. Umpan balik akan digunakan sebagai bahan perbaikan program berikutnya.
Berakhirnya program orientasi akan berlanjut dengan penempatan pegawai baru.